Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, saya Hamzah Ulun Mustaqim dari Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Hari ini kita akan kembali kuliah jaringan komunikasi dan data. Tapi sebelum itu, kita akan coba review kembali rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini dalam satu semester ke depan. Nah, di sini ada RPS atau rencana pembelajaran semester dan juga terdapat capaian pembelajaran yang akan teman-teman tempuh selama satu semester. Nah, untuk mata kuliah jaringan komputer dan data ini adalah mata kuliah yang nantinya kita akan belajar dan juga membahas mengenai definisi jaringan komputer dan internet, lapisan aplikasi, lapisan transport, lapisan jaringan, lapisan data link, jaringan wireless dan seluler. Kemudian kita juga akan belajar tentang keamanan yang ada di jaringan komputer. Nah, mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS. Dan juga dalam 3 SKS ini terbagi menjadi 8 capaian pembelajaran yang harus teman-teman kuasai untuk lulus dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa menjelaskan tentang konsep jaringan komputer dan internet. Nah, yang kedua, teman-teman harus bisa menjelaskan tentang lapisan aplikasi atau application layer. Yang ketiga, teman-teman akan belajar dan harus bisa mampu menjelaskan tentang lapisan transport atau transport layer. Yang keempat, teman-teman akan menguasai tentang definisi dan konsep serta bisa menjelaskan bagaimana mekanisme data plane dan control plane yang ada pada lapisan jaringan atau network layer. Ini kemampuan yang nomor 4 dan nomor 5. Kemudian nomor 6, teman-teman harus bisa menjelaskan tentang lapisan data link atau link layer. Yang ketujuh, kita akan belajar tentang jaringan wireless dan juga jaringan bergerak atau mobile network. Nah, teman-teman harus menguasai ini juga. Yang kedelapan, teman-teman juga harus bisa menjelaskan tentang konsep keamanan jaringan komputer. Nah, ini. Kemudian untuk materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah konsep dasar jaringan komputer dan internet, kemudian application layer, transport layer, network layer, yang terdiri dari dua komponen, yaitu data plane dan control plane. Kemudian kita juga akan belajar data link, jaringan wireless dan seluler, 4G dan juga 5G. Yang terakhir adalah keamanan jaringan. Nah, ini semua akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Kemudian untuk referensi yang kita gunakan ada dua referensi utama. Yang pertama ini miliknya Pak James. Pak James ini seorang dosen yang ada di kota Boston, Amerika, ya, di Universitas Massachusetts itu. Nah, ini buku yang membahas tentang jaringan komputer dari paradigma top down, artinya dari layar aplikasi ke bawah. Kemudian yang kedua adalah bukunya Pak William Stelling. Ini buku yang sangat terkenal dan banyak dijadikan referensi untuk mata kuliah ini dengan judulnya Data dan Computer Communication. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin punya passion khusus ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang protokol, bisa belajar referensi nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini ada dari Matthew dengan judul Network Protocol Handbook dan juga yang nomor 4 tentang TCP/IP dari Verizon, penerbitnya McGraw-Hill. Nanti teman-teman akan saya berikan dua referensi ini, terutama yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk skema perkuliahan kita. Karena perkuliahan kita 3 SKS, kemudian kita akan menjalaninya selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS. Kemudian satu pertemuan itu setiap minggu dengan bobot 3 SKS tatap muka selama satu kali dengan durasi 3 kali 50 menit. Kemudian teman-teman juga akan melakukan belajar terstruktur dan juga belajar mandiri masing-masing 3 kali 60 menit.
Nah, kemudian yang harus diingat di kuliah ini, presensi atau kehadiran minimal dari teman-teman adalah 80%. Ini sudah termasuk izin dan sakit. Kemudian untuk penilaian, tugas kita, teman-teman juga akan pasti dapat tugas, itu 30%. Kemudian untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester itu masing-masing 35%. Jadi total di sini adalah 100%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi transport layer, yaitu materi chapter ketiga yang akan kita pelajari di semester ini. Beberapa poin yang harus kita pahami di materi ini yaitu bagaimana cara kerja dan prinsip dasar dari transport layer. Lalu layanan-layanan apa saja yang ada di dalamnya. Ada 4 layanan utama yang ada pada transport layer. Pertama adalah proses multiplexing dan demultiplexing. Yang kedua adalah reliable data transfer. Ini adalah sebuah protokol untuk proses pengiriman data melalui sebuah channel dengan kualitas layanan yang dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, maksud saya, kita akan belajar tentang flow control. Yang keempat, ada connection control, yaitu sebuah mekanisme untuk mengatur traffic pada sebuah jaringan, pada sebuah channel agar tidak terjadi tabrakan. Lalu selain itu kita juga akan belajar tentang 2 protokol utama yang digunakan pada transport layer. Ada UDP dan ada juga TCP. Nah, untuk UDP dan TCP kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya di chapter 2. Oke, di sini ada roadmap dari materi yang akan kita pelajari saat ini. Pertama, layanan dari transport layer, yaitu ada multiplexing dan multiplexing. Lalu ada connectionless transport atau UDP. Lalu ada bagaimana prinsip dari reliable data transfer. Lalu bagaimana juga kita akan belajar bagaimana juga tentang connection oriented transport, yaitu menggunakan protokol TCP. Lalu bagaimana prinsip untuk connection control, artinya kontrol untuk menjaga agar tidak terjadi tabrakan data ketika proses transmisi. Lalu ada juga TCP connection control. Lalu ada juga yang terakhir yaitu evolusi dari transport layer functionality. Tapi poin penting dari materi ini kita akan belajar yang pertama ada services, ada multiplexing dan multiplexing, lalu ada UDP, TCP, dan prinsip dari connection control. Ini adalah poin-poin utama yang harus dipahami di chapter 3. Oke. Saat ini kita teman-teman bisa melihat di sebelah kanan ada jaringan, ada gambar jaringan yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, fungsi transport layer di sini adalah membentuk sebuah logical communication, artinya membentuk suatu link komunikasi yang secara logika akan menghubungkan dari host 1 kepada server. Nah, fungsi dari transport layer pada host yaitu dia memecah pesan yang dikirimkan oleh aplikasi menjadi beberapa segmen dan meneruskannya kepada layer jaringan yang ada di bawahnya atau layer yang ada di bawahnya. Lalu fungsi transport layer yang ada pada server, dia menyusun kembali segmen-segmen yang sudah dikirimkan oleh host, oleh sender, menjadi satu pesan yang utuh untuk diteruskan kepada application layer yang ada di atasnya. Jadi dari proses logical end-to-end transport ini, kita biasanya menggunakan 2 protokol utama. Kalau tidak TCP, juga bisa menggunakan UDP. Ada juga protokol-protokol khusus yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi khusus, misalkan untuk peer-to-peer download, atau misalkan untuk komunikasi yang menggunakan aplikasi Skype. Mereka menggunakan protokol sendiri untuk mendukung fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Nah, sekarang
Bagaimana kalau kita melihat transport layer dibandingkan dengan network layer tentang layanan dan protokolnya? Di sini kita ibaratkan kalau dalam sebuah gambar ini ada 12 orang atau 12 anak dalam sebuah rumah. Nah, host yang disebut host atau apa namanya? Sender, baik bisa pengirim atau penerima, itu adalah rumah tempat tinggal dari anak-anak ini. Lalu proses itu kita kemarin belajar di chapter 2. Proses itu adalah sebuah aplikasi yang melakukan processing dalam sebuah host. Nah, itu bisa kita ibaratkan dia adalah anak-anak yang ada di dalam rumah. Lalu aplikasi message-nya itu kita ibaratkan sebagai surat yang ada di dalam amplop. Surat-surat ini akan dikirim oleh anak-anak ke temannya yang berada di rumah yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang transport protokol itu adalah yang punya rumah, artinya ibu-ibu atau bapak sebagai yang punya rumah yang akan membagikan surat-surat yang datang ke rumah kepada setiap anak. Dan juga dia akan mengumpulkan surat-surat yang ditulis setiap anak dan dikirimkan kepada kantor pos atau kantor pengiriman. Nah, kantor pengiriman ini atau kantor pos inilah yang kita analogikan sebagai lapisan jaringan. Nah, jadi lapisan jaringan atau network layer itu merupakan satu logical communication di antara dua host. Kalau transport layer itu ada logical communication di antara proses. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada host yang memberikan data, lalu di sini ada server. Nah, ketika sebuah sender sudah mengirimkan pesan kepada sebuah server, maka server akan membalasnya dengan pesan yang diminta oleh sender. Maka pesan tersebut dikirimkan melalui sebuah aplikasi. Dan dari aplikasi pesan ini akan dipecah menjadi beberapa segmen. Nah, setelah masuk di line transport, segmen-segmen ini yang sudah dilewatkan dari aplikasi melalui sebuah soket. Ya, di sini ada soket. Ini akan diberi sebuah header. Yang dia dari header ini berisi dengan nilai-nilai tertentu yang merupakan alamat dari layer transport di tempat sender. Nah, setelah message tadi dan header sudah digabungkan, maka dia akan membentuk sebuah segmen. Nah, segmen ini akan diteruskan kepada layer network. Nah, dari layer network itu segmen ini kan menjadi sebuah datagram. Nah, lalu diterima di receiver atau hostnya tadi. Nah, dia akan menerima segmen dari IP. Nah, setelah dia masuk di line transport, maka tugas selanjutnya adalah mengecek nilai yang tercantum di dalam header. Nah, nilai yang tercantum dalam header ini merupakan identifikasi dari aplikasi yang digunakan. Nah, setelah diekstrak, dia akan dimultipleksi menuju layar atasnya, layar aplikasi melalui soket. Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan dua prinsip dasar tentang Internet Transport Protocol. Ada yang namanya TCP. TCP dia untuk layanan yang reliable. In order delivery artinya pengiriman paket dilakukan secara simultan dan berurutan. Berurutan sesuai dengan permintaan dari host. Lalu ada connection control, yaitu kontrol mekanisme untuk mencegah terjadinya tabrakan data. Ada lagi flow control dan connection. Nah, sedangkan yang kedua itu
ada yang namanya protokol UDP, User Data Bus Protocol. Ini digunakan untuk unreliable communication dan unordered delivery. Artinya UDP ini biasanya digunakan untuk layanan-layanan yang dia mentolerir terjadinya loss data atau drop data. Dan dia tidak harus sama dengan permintaan user. Bisa saja data yang dikirim adalah data broadcast. Nah, jika TCP ini adalah sebuah layanan yang base effort, artinya layanan yang menjamin reliabilitas dari sebuah komunikasi. Kalau UDP ini enggak, dia kebalikan dari TCP. Nah, tapi di kedua protokol ini, dua hal yang harus kita garis bawahi bahwa kedua protokol ini tidak menggaransi tingkat delay yang ada dalam sebuah jaringan. Artinya delay yang ada, baik penggunaan TCP UDP itu dapat bervariasi sehingga menimbulkan jitter. Lalu bandwidth juga digaransi oleh TCP dan UDP. Ini berkaitan dengan service-service yang diberikan untuk kedua protokol ini. Nah, sekarang kita masuk di poin penting yang kedua, yaitu multiplexing dan demultiplexing. Dalam sebuah lapisan application, transport, network, link, physical itu berlaku satu prinsip kerja yang namanya multiplexing dan demultiplexing. Dalam setiap layer itu dia mempunyai tugas demultiplexing dan multiplexing untuk aplikasi yang berbeda-beda. Jika kita bicara di layer transport, maka dia akan melakukan multiplexing dan demultiplexing terhadap pesan-pesan yang dikirimkan oleh berbagai aplikasi yang berbeda. Misalkan di klien itu dia punya aplikasi Skype, ada Netflix, ada juga Mozilla. Artinya di layer transport dia akan menerima dan mengatur lalu lintas data dari beberapa aplikasi ini untuk diteruskan kepada layer network. Begitu juga kalau kita bicara di sisi server. Layer transport dia akan mengatur segmen-segmen yang datang dari network untuk diteruskan menjadi sebuah pesan kepada setiap aplikasi. Nah, misalkan ini, dari sebuah server akan mengirimkan data kepada klien. Nah, misalkan klien ini dia mengakses sebuah server, mengakses sebuah website menggunakan Firefox. Pertama dari dari aplikasi apa aja, dari server, dia akan mengenerate sebuah HTTP message. Ya, pesan dengan protokol HTTP, lalu diturunkan melalui soket kepada layer transport. Dari layer transport, dia akan dipecah menjadi sebuah segmen dan diberikan sebuah header. Header ini adalah alamat untuk layer transport yang ada pada klien. Nah, dia akan diturunkan lagi setelah diberikan header dari layer transport, dia akan diberikan lagi header layer network. Header layer network ini itu berupa internet protokol atau alamat IP. Nah, setelah itu dari layer network akan dikirimkan langsung kepada klien melalui physical layer, link layer yang kemudian sampai ke network layer. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada klien 1 dan klien 2. Artinya server ini dia melayani satu klien 1 yang di dalamnya ada beberapa aplikasi dan klien 2 yang di dalamnya ada dia menggunakan browser Firefox untuk mengakses website. Nah, artinya tugas dari layer transport, dia harus bisa mengatur lalu lintas data, dari mana data ini berasal dan kemana dia akan disampaikan. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya satu server dengan 2 host. Di dalam Di dalam host itu ada satu soket, tapi di server
itu terdapat beberapa soket yang melayani beberapa host. Di sini kan kita ada 2 host. Jadi di server akan membentuk 2 soket yang punya alamat atau identifier yang berbeda sesuai dengan klien masing-masing. Nah, multiplexing yang ada pada pengirim, dia akan menangani data dari beberapa atau multiple soket. Dia akan menangani data yang datang dari beberapa soket dan menambahkan header layer transport untuk digunakan pada proses pengiriman data. Nah, sedangkan proses demultiplexing pada receiver, yaitu dia akan menggunakan header, informasi yang ada pada header untuk sebagai acuan untuk mengirimkan segmen yang diterima melalui soket untuk aplikasi tertentu. Nah, sekarang bagaimana di multiplexing itu bisa bekerja? Pertama, host akan menerima IP datagram. IP datagram ini berarti dia berasal dari network layer. Nah, kalau teman-teman ada istilah IP datagram, itu berarti dia berasal dari network layer. Artinya dia berasal dari layer yang berada di bawah transport layer. Dari setiap datagram, dia akan memiliki IP address atau alamat IP dan IP tujuan. Dari setiap datagram ini, dia juga akan membawa satu segmen yang berasal dari transport layer di mana dia berasal atau berasal dari server. Dan setiap segmen juga dia memiliki alamat yang berupa port number, nomor port, artinya nomor pintu di mana dia akan dikirimkan. Nah, host itu dia menggunakan alamat IP dan port number untuk mengirimkan segmen kepada soket yang tepat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah TCP dan UDP segmen format. Artinya ini adalah format data pada protokol TCP dan UDP. Nah, di lapisan yang paling atas, yang sebelah kiri, nah ini namanya adalah source port. Ini source port itu artinya alamat port yang di mana data ini berasal, datagram ini berasal. Lalu di sini ada destination port, yaitu alamat tujuan di mana port ini akan dikirimkan. Nah, di bawahnya ini ada header-header lain yang akan diproses ketika dia akan sampai di layer yang lain. Dan di bawah ini adalah aplikasi data yang berisi informasi utama. Nah, atau biasa kita sebut dengan payload. Oke. Nah, contoh connectionless demultiplexing. Nah, misalkan dalam suatu datagram soket, dia memiliki satu nilai port yang nilainya 1, 2, 5, 3, 4. Ini artinya nomor port yang ada dalam sebuah segmen. Nah, ketika sebuah host itu dia membuat suatu datagram untuk dikirim melalui UDP socket, dia harus secara spesifik menyebutkan IP address tujuan dan nomor port tujuan. Nah, ketika dia menerima segmen UDP, maka yang dilakukan adalah mengecek destination port, ada segmen, dan mengirimkan segmen sesuai dengan nomor port yang ada di dalam header. Oke. Nah, kita akan coba simulasinya. Misalkan saya punya sebuah host yang punya datagram soket nomornya 9157. Nah, ada juga aplikasi P4
yang dia punya soket 5775. Nah, di server dia punya datagram soket 6428. Nah, ketika aplikasi P3 yang ada di host 1 akan mengirimkan pesan melalui server, maka di dalam apa namanya? Di dalam datagramnya harus ada source portnya yaitu 9157 dan destination port 6428. Begitu juga ketika server membalas data atau pesan kepada aplikasi 3 di P3. Maka dia akan menunjukkan portnya 6428 dan dikirimkan kepada destination port 9157. Ini berlaku juga pada aplikasi P. Nah, sama seperti aplikasi P3. Nah, itu tadi untuk UDP. Sekarang kita bicara tentang TCP. Kalau di UDP yang harus ada adalah IP address dan nomor port. Tapi kalau kita bicara tentang TCP, itu harus ada 4 hal yang ada dalam pengiriman data. Pertama, alamat IP pengirim atau sumber. Lalu ada port number atau nomor port dari sumbernya. Kemudian alamat IP dari tujuan. Lalu juga nomor port pada tujuan. Nah, ketika proses demodulasi, demultiplexing maksud saya, receiver akan menerima 4 nilai dari IP address pengirim, IP address tujuan, port number pengirim, dan port number tujuan yang dikirimkan melalui sebuah soket. Nah, ini kita contoh. Nah, misalkan di sini ada host 1, host dengan IP address A. Kemudian ada host dengan IP address C yang saling berkomunikasi dengan sebuah server website yang dia punya berapa proses. Artinya proses 4, proses 5, proses 6. Di dalam aplikasi ini ada satu proses 1 dan di host dengan IP address C ada proses 2 dan proses 3. Nah, ketika mereka melakukan sebuah komunikasi, ini yang di host 1 dengan server, maka pada datagram itu datanya adalah alamat IP sumber dengan port number, lalu juga alamat IP tujuan dan port number. Sesuai dengan proses pada masing-masing host dan server. Begitu juga ketika yang komputer 2 ini, host yang 2, dia juga akan berkomunikasi dengan server. Nah, sama juga seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa yang port yang digunakan itu port 80? Di pertemuan pertama atau di chapter 1 kita sudah membahas bahwa untuk komunikasi website HTTP itu port defaultnya adalah 80. Nah, untuk sesi ini dapat kita simpulkan bahwa multiplexing dan multiplexing itu berdasarkan dari segmen dan datagram header yang di mereka di headernya itu terdapat nilai-nilai port number dan IP address. Pada UDP, demultiplexing hanya menggunakan port number saja. Pada TCP, demultiplexing menggunakan 4 parameter utama atau 4 nilai, yaitu alamat IP dan nomor port dari pengirim, juga alamat IP dan nomor port pada tujuan. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa proses multiplexing dan demultiplexing itu terjadi pada setiap layer, tidak hanya pada layer transport dan network, tapi nanti juga terjadi pada link layer dan juga physical layer.
Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan sampaikan atau ditulis.